Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mani dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai mini riset kami yang berjudul prediksi stres menggunakan heart variability atau HRV menggunakan dari sensor Max 3010 dengan algoritma random forest. Nah, pertama sekali saya akan menjelaskan mengenai rangkaiannya dulu. Nah, di mini riset kami ini kami menggunakan ESP32 sebagai otak sistemnya. ESP32 ini adalah microcontroller yang memproses data dari sensor dan menampilkannya di layar OLED. Fitur yang tersedia di sini yang pertama itu ada WiFi dan Bluetooth yang memungkinkan koneksi ke internet dan juga ke perangkat lain. Lalu pemrosesannya juga cepat, yang mana mampu memproses data secara real time. Nah, mengapa kami memilih ESP32? Karena harganya terjangkau, lalu juga mudah diprogram. Lalu di sini ada sensor Max 3010 yakni yang berfungsi untuk mengukur detak jantung dengan mendeteksi perubahan volume darah di jari. Nah, cara kerjanya itu si sensor ini memancarkan cahaya merah dan inframerah ke jari, lalu mengukur jumlah cahaya yang dipantulkan kembali. Perubahan volume darah ini memengaruhi pantulan cahayanya. Nah, fitur utama yang ada di sini tuh akurasinya cukup tinggi, di mana memberikan hasil cukup akurat. Lalu ukurannya kecil, memudahkan integrasi dalam proyek. Lalu juga konsumsi dayanya rendah, sehingga cocok untuk aplikasi yang membutuhkan daya tahan baterai. Lalu di sini ada layar OLED untuk menampilkan data jantung BPM secara real time. Yang fitur utamanya itu kontrasnya tinggi, konsumsi daya rendah, dan ukuran juga kecil. Nah, lalu selanjutnya kita akan menghubungkan microcontroller ESP32 ini pertama ke sensor dulu. Di sini untuk arusnya itu dipakai 3,3 volt, lalu ground. Lalu untuk pin yang digunakan itu D21 yang akan dihubungkan ke SDA. Lalu dua-dua ini dihubungkan ke SCL pada pin di Max 3010 nya. Nah, setelah itu kita akan menghubungkan lagi ESP32 nya ke OLED-nya sama seperti sebelumnya, yakni D22 dulu ke SCL, lalu D21 ke SDA. Setelah itu 3,3 voltnya ke PCC, lalu ground ke ground. Nah, begini tampilan dari rangkaian. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke programnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pencari. Di sini saya akan menjelaskan dataset yang kami gunakan dari judul kami, yaitu prediksi stres menggunakan fitur heart rate variability atau HRV dari sensor Max 30102 berbasis random forest. Nah, di sini kami sudah mendapatkan datasetnya itu dari website yang terdiri dari beberapa orang yang sudah dites dan diberi label stres atau tidaknya. Di data dari website itu ada banyak fitur, namun yang kami gunakan adalah fitur BVV saja. Nah, di sini kami menggabungkan semua dari data 12 orang itu, kami gabungkan jadi satu file, dan kami pilih fitur BPV dan labelnya saja. Nah, setelah digabungkan kami melakukan normalisasi data, yaitu buang nilai none kalau ada yang kosong itu. Nah, kemudian kami normalisasikan BVV-nya itu ke 0 sampai 1. Nah, kemudian mengambil nilai terkecil ini min dan terbesar max dari kolom BVV. Dua nilai ini kami pakai untuk proses normalisasi. Setelah itu, pada bagian ini kami mengalihkan hasil normalisasi menjadi 0 sampai 100.000. Ini kami lakukan agar nilainya mirip dengan output sinyal mentah dari sensor Max 30102 yang biasanya besarannya itu puluhan ribu. Nah, kemudian kami membulatkan
nilai BVV sampai 2 angka di belakang koma supaya hasilnya rapi dan tidak terlalu panjang. Kemudian kami simpan ke file baru yang bernama metode gabungan bersih. Nah, setelah itu kami load lagi data BVV yang sudah kami bersihkan tadi. Kemudian di sini kami melakukan ini fs sama dengan 64, itu artinya berarti sinyal direkam 64 sampel per detik. Nah, kemudian Windows size 15 kali fs ini kami memproses sinyal per 15 detik dari sinyal BVV yang ada di file sebelumnya. Kemudian fungsi-fungsi ini menghitung fitur fisiologis umum dari sinyal BVV, mirip HRV. Nah, dari fungsi-fungsi ini seperti min ini kami menggambarkan level sinyal rata-rata. Kemudian ini ada standar deviasi, itu variabilitas amplitudo sinyal. Kemudian ada RMSSD, itu root mean square of successive difference. Ukuran yaitu ukuran variasi antar detak atau sering dipakai dalam analisis stres. Kemudian ada PNN50, itu perubahan antar sampel. Itu untuk indikator variabilitas tinggi atau rendahnya. Juga umum digunakan pada HRV. Kemudian ini ada proses windowing, membagi sinyal jadi potongan atau window sepanjang window size. Kemudian kami mengambil label di tengah window, itu untuk asumsi kondisi di tengah mewakili seluruh window. Kemudian menghitung fitur setiap window, itu menghitung 7 fitur utama dari setiap potongan sinyalnya, itu tadi min, standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum, standar deviasi dari seluruh nilai BVV, kemudian ada RMSSD dan PNN50. Kemudian kami simpan ke file yang terbaru. Setelah mendapatkan yang sudah diekstraksi fitur tadi, kami melakukan melatih model. Sebelumnya kami mencari tahu dulu algoritma mana yang lebih akurat. Kemudian di sini kami menemukan algoritma random forest. Sebelumnya kami bagi data itu 80 banding 20. Setelah kami melakukan latih model, kami menemukan random forest lah yang memiliki akurasi paling tinggi, yaitu 75%. Nah, setelah kami mengetahui random forest yang memiliki akurasi paling tinggi, kami membuat latih model dengan seluruh data. Sebelumnya kan kami bagi untuk data train 80 dan data test 20. Nah, kemudian di sini kami menggunakan seluruh data dan kami latih dengan model random forest. Setelah itu kami simpan model dan scalar ke file model random forest final dan scalar random forest PK1. Nah, file model ini yang kami simpan kemudian nanti digunakan pada Flux untuk memprediksi sinyal dari sensor kami dan kemudian dikirim ke flash itu. Nah, di model inilah diproses di flash itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, saya akan melanjutkan ke kode berikutnya, yang mana kode ini adalah menggunakan framework Flash di Python. Kode ini berfungsi untuk menerima data dari sensor IoT, yang mana dalam kasus ini adalah sensor detak jantung Max 30102, yang digunakan untuk memproses data tersebut dan memprediksi tingkat stres berdasarkan data tersebut. Yang mana ini merupakan jembatan antara model yang telah dibuat dan sensor yang digunakan. Nah, ini pertama-tama kita mengimpor library yang dibutuhkan untuk membangun kode ini. Yang mana pertama ada library Flex, yang mana kerangka aplikasi kode ini, yang mana mengatur bagaimana aplikasi ini menerima permintaan dan memberikan respon. Lalu ada joblib yang membantu kita menyimpan dan membuat model machine learning agar tidak perlu melatihnya setiap kali aplikasinya dijalankan. Lalu ada NumPy, yang mana inilah kalkulator untuk memproses data numerik. Lalu OS, yang mana navigator yang membantu untuk mencari file dan folder di sistem komputer. Lalu ada logging untuk mencatat hal-hal yang penting ataupun merekam semua kejadian penting dalam kode kita. Lalu ada CSV untuk membaca dan menulis data dalam format CSV. Lalu ada datetime sebagai penjaga waktunya.
Nah, lalu yang selanjutnya itu kita inisialisasi aplikasi dan konfigurasi loggingnya. Nah, di sini kita mulai membangun kode kita dengan membuat wadah untuk aplikasi kita dan mengatur bagaimana kita akan mencatat semua kejadian penting. Eh, di baris ini kita membuat wadah untuk aplikasi kita dengan memberitahu Flex bahwa kita akan membangun sebuah kode. Lalu ini baris berikutnya ini mengatur bagaimana kita akan mencatat semua kejadian penting dalam aplikasi kita, seperti mencatat informasi waktu kejadian, level kejadian, dan pesan kejadian. Lalu menentukan lokasi file penting, yang mana sebelumnya kita membuat model random forest, lalu scalernya, lalu data masuk berbentuk CSV dan juga data kalibrasinya. Selanjutnya membuat plot model dan scaler. Di sisi ini kita menghidupkan model machine learning dan scaler yang sudah kita latih sebelumnya. Kita membuatnya ke dalam memori agar bisa kita gunakan. Selanjutnya menentukan kisaran nilai sensor. Di sisi ini kita mendefinisikan batas nilai yang mungkin dari sensor kita. Ini penting agar kita bisa menyesuaikan data dari sensor kita dan data yang digunakan untuk melatih model. Yang mana pertama ada wizard range-nya itu untuk min-nya 0 sampai 62.000, STD 0 sampai 3.600, max-nya itu 0 sampai 62.000, min-nya 0 sampai 40.000, SDNN 0 sampai 3.600, RMS SD 0 sampai 800 dan PNN 50-nya 0 sampai 100. Begitu juga dengan kisaran sensor pada IoT-nya, mana min-nya itu 0 sampai 1200, STD 0 sampai 500, max sampai 0 sampai 2000, min 0 sampai 1000, SDNN sama dengan 0 sampai 500, RMS SD 0 sampai 800, lalu PNN 50 sampai dari 0 sampai 100. Lalu di sini akan membuat file CSV jika belum ada. Jika sudah ada maka tidak akan dibuat. Lalu ada fungsi untuk scaling proporsional. Ini berfungsi untuk menyesuaikan data dari sensor kita agar sesuai dengan data yang digunakan untuk melatih model. Lalu ada endpoint utama, yang mana ini adalah pintu masuk ke aplikasi kita. Jika kita membuka aplikasi kita di browser, kita akan melihat halaman. Lalu ada model prediksi ataupun endpoint prediksi, yang mana ini adalah jantung dari aplikasi ini. Setelah kita menerima data dari sensor, memprosesnya dan membuat prediksi. Lalu ada kalibrasi, yang memungkinkan kita untuk mengkalibrasi sensor kita. Ini penting untuk agar sensor kita tetap akurat seiring waktu. Nah, itu saja untuk penjelasan dari kode ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Yuda Sitohang. Di sini saya akan menjelaskan konfigurasi ESP32 di Arduino IDE. Baik, di bagian awal ini itu header dan definisi awal ini adalah bagian untuk menghubungkan ESP32 dengan aplikasi Blink Cloud. Template ID dan template name ini sebagai identitas project di Blink, dan Authent token ini adalah kunci autentikasi agar ESP32 bisa mengirim data ke dashboard Blink. Selanjutnya di sini ada mengimport beberapa library yang kami gunakan, yaitu ada wire.hi ini untuk komunikasi I2C untuk sensor dan OLED, ada ini Wi-Fi koneksi internet ESP32, dan HTTP client ini untuk kirim data ke server flash lewat HTTP POS, dan link ini komunikasi ke aplikasi Blink, max ini untuk sensornya, vector dan map ini untuk perhitungan statistik HRV atau heart rate variability, dan ada fluid ini dan VFX ini, dan ada fluid SSD 1306 ini untuk menampilkan data di layar OLED. Selanjutnya inisialisasi OLED display. Ini didefinisikan ukuran layar OLED itu 128 x 64 pixel. Layar ini akan menampilkan nilai BPM dan juga hasil prediksi stres. Selanjutnya konfigurasi Wi-Fi dan Link. Sini dia mengatur koneksi Wi-Fi yang digunakan dan menyimpan token Blink.
Ini adalah nama wifi-nya dan ini adalah passwordnya yang kita gunakan. Dan selanjutnya inisialisasi sensor dan juga variabel global. Ini adalah nama sensornya. Ini untuk variabel globalnya ini ada particle sensor, ini untuk object sensor. Dan dipilih sini untuk menyimpan data interbit, interval atau jarak antar detak jantung BPM dan BPM average itu detak jantung per menit dan juga rata-ratanya. Alpha ini koefisien filter untuk eksponensial smoothing menstabilkan nilai BPM. Modenya di sini ada dua mode, yaitu mode prediksi dan juga mode kalibrasi. Prediksi untuk mengirim data ke flash untuk menebak apakah stres atau tidak, dan kalibrasi mengirim data ke flash untuk melatih model. Yang di sini ada servernya, URL server flashnya itu server, ada URL server predict dan juga kalibrasi. Timer dan delaynya di sini untuk fungsi untuk mencegah data terlalu cepat setelah kirim ke flash. ESP32 menunggu 3 detik atau 3000 mikrosecond sebelum mengirim lagi. Jadi ada delaynya selama 3 detik. Yang selanjutnya ini adalah fungsi statistik HRV, heart rate variability. Itu ada mean, itu rata-rata, STD-def, ini standar deviasi, variasi detak makin besar berarti makin relax RMSD, min X, dan PNN50. Presentasi perbedaan antara detak yang memiliki 50 mikrosecond. Parameter ini digunakan untuk menilai stres melalui secara fisiologis. Selanjutnya untuk fungsi kirim ke flash. Nah, di sini membuat objek HTTP dan juga dicek status wifi-nya apakah online atau tidak. Selanjutnya kalibrasi atau predict. Kemudian membentuk data JSON-nya dan dikirim melalui dengan HTTP post JSON. Selanjutnya membaca responnya itu apakah stres dan tidak stres. Di sini ada dibuat mode kalibrasi. Di sini dibuat ada beberapa kondisi, dan OLED juga akan menampilkan secara real time. Oke, selanjutnya untuk tombol kalibrasi di mode di aplikasi Blink. Sini ada integer statement itu mengubah mode sistem dari dashboard Blink. Tombol on ini untuk mengubah mode menjadi kalibrasi, dan tombol off itu untuk mengubah mode menjadi prediksi yang aktif. Selanjutnya fungsi setup ini untuk menyalakan komunikasi serial dan koneksi ke Blink Cloud. Sini autentikasi nama wifi dan passwordnya, dan juga inisialisasi OLED-nya akan menampilkan pesan awal. Jika di sini akan gagal inisialisasi jika gagal, dan jika tidak akan menampilkan prediksi stres. Selanjutnya itu fungsi. Di sini juga akan ada notifnya untuk menampilkan letakkan jari sensor jika nilainya itu belum terpenuhi. Di sini ada fungsi loopnya itu. Ini untuk menjalankan linknya secara terus menerus. Selanjutnya dibaca nilai sensornya, itu partikel sensor. Di sini nilainya IR untuk mendeteksi aliran darah atau detak, dan rate ini untuk menghitung SPO O2. Jika IR lebih kecil dari 1000 mikrosecond, maka akan ada notif detakan jari dengan delay 300 mikrosecond. Selanjutnya filter sinyal dan deteksi puncak. Di sini adalah filter sinyal. Ini digunakan untuk low pass filter sederhana agar sinyal detak jantung lebih halus. ISP mendeteksi puncak 1 detak jantung, lalu menghitung interval antar detak. RR interval. Di sini RR interval itu. Dan kemudian dikirim ke Iblis. Oke, selanjutnya untuk menghitung BPM
dan HRV itu konversi interval RR dalam M dikreasikan menjadi BPM, bit per menit. Kemudian digunakan eksponensial penting agar hasil BPM tidak terlalu berfluktuasi. Di sini alfanya tadi. Oke, selanjutnya di sini untuk menghitung SpO2 sederhana. Ini pendekatan sederhana untuk perkiraan kadar oksigen di dalam darah. Hasilnya akan dikirim ke bin virtual melalui bin V1 dan juga tampilkan di OLED. Oke. Sini akan menampilkan nilai detak jantung dan juga hasil prediksi stresnya di OLED. Dan dikirim flash setiap 15 IDE atau 15 sampel yang didapat dari sampelnya. Setiap 15 detik data interval detak, sistem mengirim batch ke server flash untuk diprediksi. Di sini. Oke, dan akan ditampilkan di OLED-nya itu ada BPM, SpO2 dan juga D-nya itu, dan ada hasilnya prediksi ataupun kalibrasi. Oke, jadi alur keseluruhannya itu sensor akan mendeteksi detak jantung dan kadar oksigen, kemudian data disaring tadi jadi fitur HRV, ada rata-rata, standar deviasi, dan RMSD, kemudian flash memproses, kemudian ISP32 mengirim data ke flash lewat WiFi, kemudian flashnya memproses dengan model machine learning, jadi hasilnya diputuskan stres atau tidak stres, kemudian hasil dikirim kembali tampil di OLED dan juga dinding dashboard. Oke, demikian untuk penjelasan konfigurasi ESP32 di Arduino IDE. Terima kasih. Baik, di sini kami akan menjalankan sistem prediksi kami. Sebelumnya di sini kami akan menjalankan Flux sebagai server lokalnya, itu untuk memproses prediksi dari sensor Max 30102 itu. Nah, di sini kami jalankan. Oke, sudah berjalan. Kemudian setelah itu langsung di sini sudah jalan juga di serial monitor. Nah, langsung saja kita tes di rakitannya. Caranya menempelkan jari telunjuk ke sensor Max 30102 itu jangan terlalu ditekan dan jangan terlalu jauh. Jari juga tidak boleh goyang-goyang. Nah, dari detak jantung yang sudah dites dari saya itu, sistem kami memprediksi bahwa saya itu sedang tidak stres. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dari sistem kami itu. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.